الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah
yang memudahkan kita semua untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Sebuah kesempatan yang sangat indah, sebuah kesempatan yang sangat mahal yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita malam ini. Sebuah kesempatan yang mungkin tidak terulang kembali. Tapi kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar malam-malam kita dihiasi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam-malam kita dihiasi dengan taubat kepada Allah. Malam-malam kita dihiasi dengan merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Terlalu banyak dosa, khilaf, salah, alpa, lupa yang kita lakukan, yang kita memerlukan taubat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita yang bertaubat kepada Allah, tapi kita yang memerlukan penerimaan taubat darinya. Dosa kita lebih banyak daripada bintang gemintang di langit Allah. Dosa kita lebih banyak daripada butiran pasir di pantai. Dosa kita lebih banyak daripada bilangan apapun yang kita bisa hitung. Malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama berada dalam satu majlis yang mulia. Majlis pertaubatan kepada Allah, majlis minta ampun kepada Allah, majlis merendahkan diri kepada Allah. Selama ini kita mungkin menyalahkan apa yang ada di luar kita terhadap kondisi yang terjadi pada diri kita. Tapi dalam camp online ini kita belajar bahwa semua persoalan itu bersumber dari diri kita. Semua persoalan dimulai dari dosa demi dosa demi dosa demi dosa demi dosa yang terlalu berani kita lakukan. Semua persoalan hidup, baik persoalan keluarga, persoalan usaha, persoalan bisnis, persoalan pekerjaan, semua bukan dimulai dari siapapun, tapi ternyata semua dimulai dari dosa-dosa kita. Dosa kitalah yang membuat amanah belum terbayar, piutang belum terbayarkan. Dosa kitalah yang menyebabkan kita tidak mendapatkan hak-hak kita di dunia. Jika di dunia saja belum mendapat, lalu bagaimana nanti pertanggungjawaban kita di akhirat? Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang pada hambanya. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama dengan para sahabatnya, lalu kemudian mengatakan, wahai sahabatku. Ketika itu Nabi melihat ada seorang wanita yang menggendong seorang bayi, lalu kemudian mengatakan, wahai sahabatku, mungkinkah wanita itu menceburkan anaknya ke dalam api? Seluruh sahabat menjawab, tidak mungkin ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, demikianlah Allah. Bahkan Allah lebih sayang kepada hambanya lebih daripada seorang ibu menyayangi anaknya sendiri, menyayangi bayinya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hambanya, lebih sayang kepada kita semua dibandingkan seorang ibu yang menyayangi bayinya. Kalaulah seorang ibu tak mungkin menceburkan anaknya ke dalam api, lalu bagaimana mungkin Allah menceburkan hambanya ke dalam api neraka? Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang
diberikannya fasilitas-fasilitas kepada kita semua untuk bertaubat, untuk mengakui kesalahan, untuk datang kepada Allah, untuk meminta ampun kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Kitalah yang menjauh daripada Allah. Kita yang menjauh dari Allah, kita yang meninggalkan Allah, bukan karena Allah tak mau berikan apapun untuk kita, tapi karena kita yang terlalu jauh dari Allah. Kitalah yang selama ini menjauh dari Allah, padahal Allah memiliki segalanya. Allah memiliki langit dan bumi, Allah memiliki udara, memiliki air, memiliki tanah, memiliki seluruh potensi untuk menolong dan membantu kita di dunia, apalagi nanti di akhirat. Maka malam ini kita berkaca tentang persoalan-persoalan kehidupan yang kita hadapi, dan ternyata itu semua karena diri kita. Lihatlah 5 dosa yang kita tulis dalam materi sebelumnya. Lihatlah, tataplah dengan tatapan takut kepada Allah. Tataplah dengan tatapan yang mengerikan. Ya Allah, betapa kami terlalu berani melawan-Mu. Betapa kami terlalu berani melawan-Mu. Betapa kami terlalu berani melawan-Mu ya Rabb. Lalu kemudian ketika kami punya persoalan, lalu kami menyalahkan Engkau ya Rabb. Kami menyalahkan ciptaan-ciptaan-Mu. Kami mengalahkan apapun, padahal semuanya bersumber dari dosa kami sendiri ya Allah. Kita mengatakan, kenapa ya Allah gajiku tak naik-naik? Kenapa ya Allah proyekku tak jalan? Kenapa ya Allah kehidupanku di dunia ini baru di dunia. Kalau kemudian kita menyalahkan, menunjuk keluar, padahal 5 dosa itu saja begitu besar. Malam ini kami ingin menyerahkan diri kami kepadamu ya Allah. Malam ini kami ingin menyerahkan hati kami kepadamu ya Rabb. Malam ini kami ingin bertaubat setaubat-taubatnya kepadamu. Ya Allah, lihatlah saudara-saudaraku ini semua ya Allah, yang berada dalam majlis yang mulia ini. Mereka sungguh-sungguh untuk bertaubat kepadamu ya Rabb. Maka ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Rabb. Mari kita bacakan doa sama-sama. Doa Sayyidul Istighfar. Doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdik, wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduk, wa ana 'ala 'ahdik wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduk, wa ana 'ala 'ahdik wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu.
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Rabbku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Rabb. Khalaqtani, engkau menciptakan aku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu, budakmu, suruhanmu. Engkau yang menciptakan aku, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdik, dan aku berjanjian denganmu ya Rabb. Aku telah berjanji untuk taat, untuk patuh, untuk selalu mendengarmu, untuk selalu berhati-hati, untuk melawanmu, untuk tidak syirik padamu. Aku telah berjanji kepadamu ya Allah. Yang aku akan laksanakan janji itu sekuat tenagaku ya Allah, sekuat kemampuanku ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari segala ketidakbaikan yang berada dalam diriku. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan segala ketidakbaikan yang ada dalam diriku ya Allah. Kejelekan, dosa, khilaf, alpa, lupa. Aku berlindung kepadamu ya Rabb. Aku berlindung kepadamu ya Rabb. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kesalahan-kesalahanku. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui ya Allah betapa banyak nikmat yang kau berikan padaku. Aku mengakui betapa banyak nikmat yang kau berikan padaku ya Allah. Nikmat mata untuk melihat, nikmat telinga mendengar, nikmat hati, nikmat lisan ya Allah. Nikmat orang tua, nikmat kedua orang tua ya. Nikmat ibu yang melahirkan kami, nikmat ayah yang mencari nafkah untuk kami, nikmat istri, suami, nikmat anak, nikmat waktu, kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada dalam ketaatan. Sungguh ya Allah, abu bizambi, namun aku pun menyadari betapa banyak kezalimanku, kesalahanku terhadap nikmat-nikmat itu ya Allah. Mata kami melihat yang maksiat padahal Kau telah melarangnya. Telinga kami mendengarkan aib-aib bergibah satu sama lain ya Allah, mendengarkan aib-aib saudara kami. Lisan kami berkata kotor, dusta, menyakiti orang lain. Hati kami ini penuh ujub, riya, sum'ah, takabur, sombong, iri hati, munafik, serakah, marah, dendam, dengki, dongkol. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hati kami ya Allah lebih cinta dengan dunia daripada akhirat, lebih cinta dengan dosa daripada taat, lebih cinta dengan kemaksiatan ya Allah. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, faghfirli, faghfirli, faghfirli ya Raja, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampuni aku ya Allah, ampuni kami semua malam ini ya Rabb. Ampuni ya Allah kami semua malam ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita break dulu untuk melaksanakan sholat taubat. Silakan untuk melaksanakan sholat taubat masing-masing. Kita break sholat taubat 5 menit masing-masing.
teman-teman semua, salat taubat adalah salat yang bentuk sebagai keseriusan dan kesungguhan bahwa kita betul-betul minta ampun kepada Allah. Maka setelah ini silahkan untuk melaksanakan salat taubat 2 rakaat dengan niat usolli sunnat taubat, atau yang sudah witir tahajud taubat witir silakan. Ini yang belum ya, untuk kita laksanakan salat taubat 2 rakaat ya. Kita break dulu. Saya niat salat taubat karena Allah Ta'ala. Saya niat salat taubat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Silahkan ya. Yang sudah silahkan ya. Yang sudah silahkan. Nanti setelah kita salat, kita akan sama-sama melaksanakan sesi garpu tala. Silahkan. Selanjutnya kita akan melaksanakan sesi garpu tala. Semoga semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga seluruh kesalahan-kesalahan kita, alpa kita, salah kita diampuni oleh Allah malam ini. Ya Rabb, saksikan ya Rabb, saksikan ya Rabb, Kau turun di sepertiga malam. Inilah hamba-hambamu ya Rabb, yang mereka sungguh-sungguh ya Allah berada dalam satu majelis ilmu yang mulia, berada dalam kebaikan, berada dalam tahajud ini ya Allah.
Qiyamul Lail, kami mendirikan malam ya Allah, malam ini semata-mata untuk menyembah-Mu ya Allah. Maka terimalah ya Allah, terimalah ya Allah, tataplah wajah kami semua ya Allah, tatapkah kami semua ya Allah, yang memerlukan Engkau ya Allah, yang memerlukan ampunan-Mu, yang memerlukan bantuan-Mu ya Rabb. Selanjutnya teman-teman semua, kita akan sama-sama melakukan sesi Garpu Ta'ala sebagaimana yang kita sudah sampaikan semalam, materi tentang Garpu Ta'ala ya. Silakan dipegang Al-Qur'annya masing-masing ya, dipegang Al-Qur'annya masing-masing. Silakan dipegang Al-Qur'annya masing-masing, dan kita akan melaksanakan untuk 3 persoalan. 3 persoalan yang utama ya. Kalau dalam posisi haid bagaimana dengan Garpu Ta'ala? Untuk sekarang saat ini ya, karena dengan niat belajar ya, niatnya belajar. Kalau niat belajar ulama sepakat ya, hanya untuk niat belajar saja. Kalau tidak untuk niat, dengan niat belajar atau kondisinya bukan belajar, saya tidak sarankan. Tapi kalau seandainya ya memang dalam kondisi belajar, silakan. Dan seandainya memang ada Al-Quran yang ada artinya, lebih baik ya, tidak tidak mengapa ya. Jadi kalau ada Al-Quran yang kanan kirinya itu ada artinya, itu yang bukan mushaf jadinya ya. Jadi Al-Quran sudah ada terjemahannya ya, itu yang bagus ya dipakai. Tapi kalau seandainya nggak ada, hanya ada Al-Quran yang tidak ada artinya, tidak mengapa, dengan niat ya. Niatnya adalah niat belajar. Ulama sepakat untuk niat belajar diperbolehkan. Oke ya, jadi pilih persoalan kita nomor 1. Pilih persoalan nomor 1. Mungkin yang paling besar skornya, atau yang memang penuh perhatian kita dengannya ya. Silakan pegang ya Al-Qur'annya, dekatkan ke wajah, ke jantungnya, dipeluk, disayang sebagai bagian dari kedekatan kita dengan Al-Qur'an ya. Kemudian kita akan sama-sama ya menceritakan persoalan kita kepada Allah melalui Al-Qur'an ini ya. Ikuti kata-kata saya, silakan pegang Al-Qur'annya ya, kemudian dekatkan ke wajah atau dekatkan ke jantungnya ya. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memiliki persoalan sedemikian. Silakan sebutkan persoalannya di depan Al-Quran. Seakan-akan kita sedang berbicara dengan orang yang paling dekat dengan kita. Silakan ceritakan seluruhnya. Seakan-akan kita berbicara dengan sahabat yang paling dekat. Ceritakan, fokus dengan persoalan nomor 1. Fokus dengan persoalan nomor 1. Ya Allah, aku punya persoalan demikian. Sebutkan persoalannya. Rasakan Anda bercurhat, menceritakan kondisi Anda dengan orang yang paling dekat dengan Anda. Jika sudah, silakan kembali ikuti kata-kata saya. Aku sadar ya Allah. Aku sadar ya Allah. Ada peran kesalahanku sehingga persoalan ini hadir dalam hidupku. Tolonglah aku, titipkanlah kepadaku 1 ayat-Mu yang bisa membuat aku jauh lebih tenang, mengetahui rahasia di balik peristiwa ini, dan mendapatkan solusi hanya dari-Mu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dibuka perlahan-lahan surat dan ayat berapa, halaman secara acak. Silakan dilihat ya, ditunjuk dengan jari, ditunjuk dengan jarinya yang pertama kali terlihat. Ditunjuk dengan jari dan dilihat surat dan ayat berapa yang kita lihat. Kemudian dilihat artinya. Kalau pakai Quran yang tidak ada artinya, lihat artinya di handphone atau di Al-Quran terjemahan yang lainnya. Jadi memang yang bagus tuh kalau kita tidak uzur ya, tidak uzur haid atau apa, itu bagusnya adalah mushaf Al-Quran yang tidak ada terjemahannya. Niatkan tadabbur, silakan ditadaburi, renungi kenapa Allah Subhanahu wa taala titipkan ayat itu. Ya. Surat An-Nahl ayat 31, ada yang dapatkan Maryam 19 untuk persoalan nomor 1. Lihat satu ayat ke atas, satu ayat ke bawah. Lihat artinya. Lalu kemudian hubungkan persoalan itu dengan persoalan yang sedang kita hadapi. Pasti ada maksud Allah, pasti ada maksud Allah. Kenapa ayat itu yang ditunjukkan kepada kita? Kenapa ayat itu yang ditunjukkan kepada kita? Pasti ada maksudnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan ayat itu pada kita? Lihat satu ayat ke atas, satu ayat ke bawah, dua ayat ke atas, dua ayat ke bawah. Kemudian seandainya dia adalah azab, peringatan, ya, peringatan azab, terima saja dulu, teruskan sampai ayat yang positif. Karena susunan ayat Al-Quran basyiran nadhiran, kabar gembira, peringatan, kabar gembira, peringatan. Ketika dapat peringatan azab neraka, tidak mengapa, dan itu tujukan pada kita. Ya, tujukan pada kita bahwa kita lagi ditegur oleh Allah, teguran sayang, sapaan sayang. Lalu kemudian terus sampai ke ayat yang positif. Coba dilihat ya, ayat yang positifnya. Dan jadikan ayat yang positif itu sebagai syifa. Ini ada yang Yusuf ayat 64, Al-A'raf 85, kemudian Hud ayat 98, Furqan ayat 6, Kahfi 96, Toha 80, Yusuf 82, Al-Hijr 57, An-Naml, dan seterusnya ya. Ini silakan ditulis di kertasnya, di bukunya masing-masing ya. Silakan ditulis di bukunya masing-masing. Untuk persoalan nomor 1, surat dan ayatnya sekian ya. Surat sekian, ayat sekian untuk persoalan nomor 1. Silakan ditulis ya. Jika sudah paham, alhamdulillah ya. Jika belum paham, nanti sesi pagi kita akan membahas tentang garpu tala ini. Ya, kita akan bahas tentang garpu tala ini. Surat Yusuf 15 sampai 17, Al-Anbiya 68, Toha ayat 6. Jadikan itu sebagai pelajaran untuk kita, lalu kemudian masukkan dalam sanubari, pahami kenapa Allah Subhanahu wa taala menitipkan ayat ini kepada kita. Pasti ada maksudnya. Pasti ada maksud Allah kenapa menitipkan ayat ini kepada kita. Sudah? Kalau sudah, kita tutup kembali ayat Al-Quran ini. Ya, kita tutup. Kemudian kita akan membukanya kembali untuk persoalan nomor 2. Silakan pikirkan persoalan nomor 2, bahwa dalam majelis kita malam ini ya, kemudian minta kepada Allah agar persoalan itu diangkat dan juga diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pegang Al-Qur'an, kemudian dekatkan ke wajah atau jantungnya ya. Dekatkan ya ke wajah atau jantungnya, lalu kemudian ikuti kata-kata saya.
Ya, Anda boleh ya sambil terpejam matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ikuti kata-kata saya dan fokus dengan persoalan nomor 2 ya. Fokus dengan persoalan nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memiliki persoalan sedemikian. Silakan disebutkan persoalannya di depan Al-Quran. Seakan Anda sedang curhat dengan orang yang paling dekat dengan Anda. Ceritakan. Jika sudah, silakan ikuti kata-kata kembali. Kata-kata saya kembali. Aku sadar ya Allah. Aku sadar ya Allah. Ada peranan kesalahanku. Hingga persoalan ini hadir dalam hidupku. Maka tolonglah aku. Titipkanlah kepadaku satu ayat-Mu yang bisa membuat aku jauh lebih tenang, mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dibuka perlahan-lahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Silakan ditunjuk dengan jari ya. Yang mana yang menjadi ayat yang paling pertama Anda lihat. Ayat yang pertama kali Anda lihat. Jika dia adalah peringatan, azab, neraka, ya teguran dari Allah, terima. Karena memang kita punya salah, kita punya dosa, kita punya khilaf. Terima saja dulu. Tapi teruskan ke ayat yang lebih positif. Ya. Lihat ayat ya, teruskan ke yang lebih positif. Dan yang positif itu adalah obatnya. Ya. Lalu kemudian perhatikan kata-kata kunci yang ada di sana. Jadikan itu sebagai ibrah untuk diri kita. Pasti ada maksud Allah. Kenapa Allah titipkan persoalan itu. Kemudian persoalan itu dititip oleh Allah dengan ayat yang kita buka sekarang. Ya. Silahkan ditulis ya dalam kertasnya masing-masing. Ya, mungkin sudah paham, ada juga yang belum paham, ya. Mungkin bisa ya sambil nanti direnung-renungkan ayatnya. Kenapa Allah titipkan? Sudah pasti ada maksud Allah yang kita nggak tahu maksud Allah. Mungkin kita belum paham, tapi ada maksud Allah kenapa surat dan ayat itu dititip kepada kita. Ghafir 12, Nahl 31, Al-Kahfi 81, An-Nahl 7, An-Nahl Qasas 60, Ma'arij ayat 2 ya, silakan ya. Masing-masing punya ayatnya yang Allah Subhanahu wa taala titip malam ini. Saya belum paham ayatnya, enggak apa-apa. Kalau belum paham, enggak apa-apa.
Kalau udah paham alhamdulillah. Kalau belum paham catat dulu. Ya, catat dulu, nanti sesi pagi kita akan bahas tentang ayat tersebut, ya. Jika sudah, kita akan lanjut ke persoalan nomor 3, ya. Jika sudah, kita akan lanjut ke persoalan nomor 3. Persoalan nomor 3. Kita tutup kembali. Kemudian sekarang hadirkan persoalan nomor 3 itu berada di tengah-tengah kita, ya. Kemudian dekatkan Al-Quran ke jantung atau ke wajahnya. Kemudian dengan penuh yakin Allah Subhanahu wa taala tahu semua persoalan kita. Allah tahu hati kita. Maka hati ini, ya, hari ini, malam ini kita ingin membawa persoalan nomor 3 ini kepada Allah malam ini. Sudah, ya. Kita dekatkan ke wajah, silakan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memiliki persoalan sedemikian. Silakan sebutkan persoalannya di depan Al-Quran untuk persoalan nomor 3. Persoalan nomor 3. Sebutkan persoalannya. Jika sudah, silakan ikuti kata-kata saya kembali. Aku sadar ya Allah. Aku sadar ya Allah. Ada peranan kesalahanku. Hingga persoalan ini hadir dalam hidupku. Tolonglah aku. Sayangilah aku. Kasihanilah aku. Titipkanlah kepadaku satu ayat-Mu yang bisa membuat aku jauh lebih tenang. Mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya dari-Mu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dibuka surat dan ayat berapa yang Allah Subhanahu wa taala titip. Perlahan-lahan tunjuk dengan tangan. Ya, tunjuk dengan tangan. Jika dia adalah peringatan, azab, ya, teruskan sampai yang positif. Ya. Ya. Teruskan sampai yang positif. Jika dia adalah hikmah atau cerita, ambil hikmah dari cerita tersebut. Pasti ada maksud Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah itu? Pasti ada hubungannya dengan apa yang sedang kita, ya, alami. Ngeri artinya kalau memang lagi diperingatkan oleh Allah, tidak mengapa, ya. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an adalah untuk jadi peringatan. Untuk jadi peringatan. Tapi bukan hanya peringatan, tapi juga kabar gembira. Maka temukan kabar gembiranya di sana, ya. Temukan kabar gembiranya. Ya. Pak Nas, saya dapat ayat yang sama dengan ayat yang pertama. Persoalan pertama dengan persoalan ketiga sama, ya. Ya, coba lihat di situ sekitar ayat itu. Lalu kemudian renung-renungkan, ya. Renung-renungkan. Silakan dicatat surat dan ayat berapa yang Anda dapatkan untuk persoalan yang sekarang ini Anda hadapi. Untuk persoalan nomor 3. Ada yang Az-Zumar 57, ya.
Al-Anbiya ayat 18, ada yang Al-Anbiya ayat 102, Taubah ayat 2, Fussilat ayat 29, Al-Hasyr ayat 12. Terima kasih ya. Kita cukupkan untuk 3 persoalan ini ya. Kita nanti akan ukur ya, tapi kita bahas dulu ya. Setelah kita mengukurnya kita bahas. Nanti sesi pagi hari ya. Di sesi pagi hari. Kita akan bahas ya persoalan ini di sesi pagi hari insya Allah ya. Insya Allah kita akan bahas persoalan ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, semoga ya dengan kita awam dengan Al-Quran. Kita mungkin bisa salah dengan Al-Quran, tapi kita ingin Al-Quran itu menghiasi kehidupan kita. Kita ingin Al-Quran menghias kehidupan kita. Maka mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita. Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita dan memberikan solusinya kepada kita semua. Silakan disimpan surat dan ayat berapanya ya, nanti kita akan bahas. Sepanjang hari ini kita akan bahas sama-sama tentang persoalan-persoalan yang kita hadapi ini ya, dengan ayat-ayat yang kita buka ya. Terima kasih Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya, sahabat-sahabatku semua ya. Sahabat surga yang insya Allah akan mendapatkan surga dari Allah. Surga di dunia berupa kebaikan-kebaikan, kehidupan yang hasanah, ya, keajaiban-keajaiban dari Allah, dan surga di akhirat berupa surga firdausnya dan juga syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW, bertemu dengannya, ya, hidup bersamanya, bisa mencium tangannya, bisa memeluk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hidup bersamanya di surga ya, abadan. Demikian teman-teman semuanya, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa jam 9 ya, jam 9 pagi ini insyaallah ya. Jam 9 pagi ini kita akan ketemu sama-sama. Dari saya cukup sekian ya. Kita sama-sama akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الملك
والصحب Rasulullah,